Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan baik-baik saja. Nah, dikarenakan ada yang bertanya tentang operasi bilangan desimal, pecahan, dan persen, maka di video kali ini kita akan belajar tentang operasi bilangan desimal, pecahan, dan persen. Nah, apa itu bilangan desimal? Bilangan desimal itu yang seperti ini. Nah, ini ada tanda koma. Nah, ada tanda koma seperti ini. Ini disebut bilangan desimal. Nah, kalau bilangan pecahan itu yang ada per seperti ini, 6/5, 1/2. Nah, ini adalah termasuk bilangan pecahan. Dan jika yang ada tanda persen seperti ini adalah bilangan persen. Nah, ini tanda persen ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh ya. Silakan disimak baik-baik ya teman-teman. Nah, kita ke contoh yang nomor 1. 10,5 ditambah 34,5. Nah, jika bentuk bilangannya itu sudah sama, berarti kita tinggal menjumlahkan. Yang contoh nomor 1, antara bilangan ke-1 dan bilangan kedua ini adalah bentuk bilangannya sama. Sudah sama-sama desimalnya. Jadi kita tinggal langsung menjumlahkan. Saya buat oret-oretan di sini ya teman-teman ya. 10,5 ditambah 34,5. Nah, jika bentuk bilangannya itu desimal, maka ketika menjumlahkan itu tanda koma ini harus sejajar, harus lurus seperti ini. Nah, seperti itu. 5 ditambah 5 berapa teman-teman? 10. Kita tulis angka 0 di sini dan satunya nyimpan di sini. Ini ditulis tanda komanya. 1 ditambah 0 ditambah 4 berapa hasilnya? 5. Kemudian 1 ditambah 3 berapa? 4. Jadi 10,5 ditambah 34,5 hasilnya adalah 45,0. Seperti itu. Jadi hasil dari contoh nomor 1, 10,5 ditambah 34,5 adalah 45,0. Nah, jika di belakang tanda koma ini adalah tanda 0, tidak ditulis juga tidak masalah, juga tidak apa-apa, seperti itu. Nah, kita lanjut ke contoh yang nomor 2. 3,5 ditambah 25%. Nah, ini bentuk bilangannya beda. Bilangan pertama bentuk bilangan desimal dan yang kedua adalah bentuk bilangan persen. Jadi, ini harus disamakan dulu. Jika ini desimal, yang kedua boleh ini dijadikan desimal. Tapi untuk yang contoh nomor 2 ini saya akan merubahnya menjadi bentuk pecahan. 3,5 ini artinya sama dengan 35 per 10. Nah, angka 3,5 ini sama dengan artinya 35 per 10. Kenapa kok bisa dikatakan 35 per 10? Karena yang di belakang tanda koma ini hanya ada satu angka, berarti ini adalah 10. Nah, jika di belakang tanda koma ini ada dua angka, berarti sama dengan 100 ditambah nolnya, seperti itu. Kemudian kita tulis tanda penjumlahan di sini. Nah, ini 25%. 25% itu artinya sama dengan 25 per 100. Seperti ini. Persen itu artinya 100. Kemudian kita tulis tanda sama dengan di sini. Nah, masih ingatkah operasi penjumlahan bilangan pecahan kemarin? Kalau bilangan pecahan berarti penyebutnya harus sama. Di sini ada angka 10, di sini ada angka 100. Kita mencari angka yang sama, yang kiranya bisa dibagi dengan 10 dan bisa dibagi dengan 100. Caranya bagaimana kemarin? Kita bisa menggunakan kelipatan atau langsung dikalikan. Nah, kita kalau menggunakan kelipatan, kita bikin coretan di sini ya. 10 kelipatannya berapa? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Kemudian kalau angka 100, 100, 200, 300,
dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau kita menggunakan kelipatan itu caranya seperti ini, kita lipat-lipatkan. Nah kemudian setelah melipatkan kita mencari angka yang sama. Di sini ada angka yang sama, ini 100 dan ini juga 100. Berarti kita penyebutnya di sini menggunakan angka 100. Kita tulis angka 100 di sini. Nah ketika penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita kalikan silang seperti ini. Jangan lupa tanda penjumlahan kita tulis di sini. 35 dikalikan 100 berapa? Ya, 3.500. Kemudian 25 dikali 10 berapa? 250. Kemudian kalau sudah dikalikan kita tinggal menjumlahkan seperti biasanya. 3.500 ditambah 250 hasilnya 3.750 per 100. Kenapa di sini per 100? Karena penyebutnya ada 100 seperti itu. Nah, jadi hasil dari 3,5 ditambah 25% adalah 3.750 per 100. Ini kalau dibentuk dengan pecahan. Namun kalau kita jadikan persen itu adalah 3.750% seperti itu. Nah ini tadi coretannya ya buat hitung-hitung tadi, biar tidak bingung saya kasih garis seperti ini. Nah jadi 3,5 ditambah 25% itu hasilnya sampai sini itu bisa. Kemudian kalau kita lebih sederhana lagi, ini 3.750% seperti ini. Bagaimana teman-teman, masih bingung? Nah jika masih bingung silakan disimak lagi untuk kita latihan soal. Nah di sini saya sudah membuat 2 latihan soal. Nah soal yang nomor 1, 6/5 ditambah 7,2%. Nah ini juga bentuk bilangannya beda. Yang bilangan pertama bentuknya pecahan dan yang bilangan kedua bentuknya persen. Nah, di sini kita harus merubahnya biar bentuk bilangannya itu sama. Di sini akan saya yang belakang ini akan saya rubah menjadi bentuk bilangan pecahan. Di sini kita tulis tetap 6/5. 6/5 ditambah 7,2 per 100 seperti ini. Kenapa per 100? Karena ini adalah persen. Nah kemudian kita sederhanakan lagi yang ini dulu ya. Kita fokus ke yang bilangan kedua. 6/5 masih tetap. Nah 7,2 per 100. Biar ini tanda koma ini hilang, 01 ini kita coret. 0 kita coret 1, tanda koma hilang. Kenapa kok hanya dicoret 1? Karena di belakang tanda koma hanya ada 1 angka. Jika di belakang tanda koma hanya 1 angka, maka cukup dicoret 1 saja. Berarti jadinya 72/10. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita tinggal langsung menjumlahkan. Langkah penjumlahan yang bentuk pecahan itu bagaimana caranya? Kita mencari penyebut. Penyebutnya harus sama. Di sini 5, di sini 10. Berarti beda ya. Kita mencari penyebut yang sama. Mencari angka kelipatan dari 5. Berapa? 10, 15, 20. Angka 10 berapa? 10, 20, 30. Nah, di sini ada 2 angka yang sama. Ada angka 10, ada angka 20. Kita pakai ya angka yang kecil aja, biar nanti menghitungnya lebih mudah. Angka 10, kita pakai penyebut angka 10. Kemudian di sini kita tulis tanda penjumlahan. Nah, kemudian dikalikan silang seperti ini. 6 dikali 10 berapa teman-teman? 6 dikali 10, 6 dikali 10 adalah 60. Kita tulis angka 60 di sini. Kemudian ini 72 dikali 5 berapa? 360. Nah, saya lanjutkan di bawahnya sini ya. 60 ditambah 360. Bagaimana caranya? Nah, biar kita lebih mudah, kita memakai bersusun seperti ini. Satuan diluruskan satuan, puluhan diluruskan puluhan, dan juga ratusan disendirikan. 0, 6 ditambah 6, 12.
menyimpan 1 tambah 3 ada 4. Jadi 60 ditambah 360 adalah 420 per 10. 10 ini dari sini. Kemudian 420 sama 10 ini masih bisa disederhanakan lagi. Bagaimana cara menyederhanakannya? Kita cari angka yang bisa dibagi dengan angka 420 dan bisa dibagi dengan angka 10. Ini kita bagi 10, ini kita bagi 10. Jadi ini 42. Jadi ini 0, ini 1. Jadi kita hanya tulis ke 42 saja. 420 per 10 itu disederhanakan menjadi 42. Jadi hasil dari 6 per 5 ditambah 7,2% adalah 42. Seperti itu. Kita lanjut ke contoh soal yang nomor 2. 10% ditambah, saya tarik ke atas dulu ya kertasnya. 10% ditambah 1 per 2. Nah, 10% ditambah 1 per 2, bentuk bilangannya ini beda, jadi harus disamakan dulu. 10% itu sama dengan 10 per 100 ditambah 1 per 2. Nah, kemudian kita tarik seperti ini, mencari penyebut yang bisa dibagikan 100 dan bisa dibagikan dengan angka 2, atau langsung dikalikan juga bisa. Sini kita pakai 200 nggak apa-apa, 100 dikali 2. Kemudian dikalikan silang, 10 kali 2 20, 1 dikali 100 adalah 100. Kemudian dijumlahkan seperti biasanya, 20 ditambah 100 adalah 120 per 200. Nah, jika masih bisa disederhanakan, silakan disederhanakan ya. Ini ada 120, ini ada 200. Kira-kira angka berapa yang bisa dibagikan dengan 120 dan bisa dibagikan dengan 200? Kita coba angka 20. Atas dibagi 20, bawah dibagi 20. 120 dibagi 20 hasilnya adalah 6. Dan 200 dibagi 20 adalah hasilnya 10. Nah, jadi 10% ditambah 1 per 2 hasilnya adalah 6 per 10. Seperti itu. Nah, intinya jika kita mengerjakan operasi bilangan desimal, pecahan, dan persen, itu adalah bentuk bilangannya harus sama. Jika bilangan 1 desimal, maka bilangan kedua juga desimal. Dan jika bentuk bilangannya berbeda, maka harus disamakan terlebih dahulu. Dan contoh yang kedua tadi, satunya desimal, satunya bentuk persen, maka harus disamakan bentuknya terlebih dahulu. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, silakan kita fokus ke soal nomor 1. Saya jelaskan lagi ya, biar nanti lebih paham. Silakan disimak nomor 1. 6 per 5 ditambah 7,2% sama dengan 6 per 5 ini tetap ditulis 6 per 5 ditambah 7,2% ini saya rubah menjadi bentuk pecahan 7,2 per 100. Nah, ini disederhanakan lagi sama dengan 6 per 5 ini masih tetap 6 per 5. Kemudian 7,2 per 100 ini disederhanakan lagi menjadi 72 per 10. Tanda koma ini hilang, 0 dicoret 1. Nah, kalau sudah seperti ini, kita tinggal langsung operasi penjumlahan biasa. Penyebutnya harus sama. Di sini penyebutnya 5 dan 10. Berarti kita mencari angka yang kelipatannya itu sama. Di sini kita memakai angka 10. Nah, setelah penyebutnya sama, kemudian dikalikan silang. 6 dikali 10, 72 dikalikan 5, seperti itu. 6 dikali 10 sama dengan 60. 70 dikali 5 sama dengan 360. Nah, setelah dijumlahkan, kemudian kita jumlahkan lagi seperti biasanya. 60 ditambah 360 berapa? 420 per 10. 10 ini adalah dari ini penyebutnya. Kemudian jika angka itu masih bisa disederhanakan, silakan disederhanakan. Di sini 420, di sini 10.
angka yang atas saya bagikan dengan angka 10, yang bawah juga saya bagikan dengan angka 10. 420 dibagi 10 adalah hasilnya 42. 10 dibagi 10 hasilnya adalah 1. Nah, angka 1 jika posisinya itu berada di bawah, tidak usah ditulis, tidak masalah. Nah, seperti itu. Nah, selamat belajar. Dan jika ketika menyimak video ini masih bingung, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.